Film dibuka dengan narasi seorang gadis kecil yang menceritakan sebuah peristiwa mengerikan di kotanya, Maybrook, Pennsylvania. Di sekolahnya, ada seorang guru baru bernama Justin Candy. Pada saat guru itu akan mengajar di kelasnya, keadaan berbeda. Tak satu pun muridnya hadir di sekolah, namun tidak dengan kelas lainnya. Ruang kelas guru baru itu hanya dihadiri sebiji murid laki-laki bernama Alec Lily. Ya, hanya sebiji saja. Kenapa hanya dia saja yang hadir? Pada pukul 2 lebih 17 pagi, 17 anak dari kelas 2 SD yang sama secara misterius keluar dari rumah mereka. Berlari kencang sambil merentangkan kedua tangan dan menghilang ke dalam kegelapan. Menyisakan satu murid saja bernama Alex Lily. Semua orang tua dari anak-anak yang hilang dan staf sekolah benar-benar merasakan kesedihan. Ketika Alex diinterogasi polisi kenapa teman-temannya melakukan itu, dia hanya menjawab tidak tahu. Polisi juga bertanya pada Justin Gandhi, tetapi dia juga tidak mengerti apa-apa dan tak bisa menolong mereka. Hampir sebulan sekolah ditutup untuk investigasi besar. Dan setelah beberapa lama, sekolah dibuka lagi agar anak-anak yang tak hilang bisa belajar kembali. Dan malam sebelum sekolah dibuka, guru dan orang tua murid yang hilang mengadakan rapat besar. Bagian pertama, Justin. Sebagai guru dari kelas yang hilang, Justin Gandhi menjadi kambing hitam utama. Dicurigai dan diasingkan, ia ditempatkan dalam status cuti paksa oleh kepala sekolah, Marcus Miller. Berjuang melawan depresi, malam itu Justin mampir ke toko alkohol buat beli yang seger-seger tentunya. Sesampainya di rumah, malam itu Justin mendapat teror. Mulai bunyi bel pintu yang tak bertuan hingga telepon ancaman. Justin nekat keluar dan menemukan mobilnya dicat dengan tulisan penyihir. Siangnya, Justin datang ke sekolah untuk kembali mengajar. Namun Marcus Miller selaku sang kepala sekolah memintanya untuk menjaga jarak sementara waktu dengan sekolahan. Pusing memikirkan musibah yang menimpanya, Justin malah terlibat dalam hubungan satu malam dengan mantan pacarnya, seorang polisi yang sudah menikah, bernama Paul Morgan. Penyelidikan yang serampangan membawa Justin ke rumah keluarga Lily dengan mengikuti Alex yang baru pulang sekolah. Dari luar, ia melihat semua jendela rumah Alex ditutupi koran dari dalam. Saat mengintip melalui celah, ia melihat dua sosok. Orang tua Alex duduk diam membeku di sofa. Ia kemudian melaporkan keanehan ini kepada Marcus. Justin mendesak agar dilakukannya pemeriksaan. Tetapi Marcus malah mengatakan agar Justin tidak mengusik keluarga Alex. Malam harinya, Justin bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia datang ke sekolah dan melihat murid-muridnya dengan riasan badut, serta penampakan sesosok wanita berambut merah di langit-langit kamarnya. Suatu malam Justin tertidur di mobilnya saat memata-matai rumah Alex. Tanpa sepengetahuannya, seorang wanita keluar dan masuk ke dalam mobilnya yang tidak terkunci. Entah untuk apa, wanita itu menggunting sehelai rambut milik Justin. Bagian 2, Archer. Archer Graff, ayah dari Matthew, salah satu anak yang hilang, dipenuhi amarah dan kesedihan. Tidak puas dengan penyelidikan polisi yang mandek, ia melakukan investigasinya sendirian. Lalu terungkap bahwa dia jugalah yang sebenarnya telah merusak mobil Justin karena kebencian. Ia berulang kali menonton rekaman kamera ring yang menunjukkan putranya berlari, lalu membandingkannya dengan rekaman dari keluarga lain. Dalam mimpinya, Archer melihat senapan di langit dengan tulisan 2/17 dan dengan berlinang air mata mengatakan pada putranya bahwa ia sangat mencintainya. Matthew tiba-tiba berubah jadi badut nenek-nenek membuat Archer jerantalan dari tidurnya. Menggunakan peta, ia menarik garis dari rute lari anak-anak itu mencoba menemukan titik temu. Setelah menemukan titik temu itu, dicarilah oleh Archer. Namun, dia malah bertemu dengan Justin di pom bensin dan melabraknya karena ia merasa Justin memiliki tanggung jawab atas hilangnya sang anak. Tiba-tiba dari kejauhan, Marcus berlari menghampiri mereka dengan tangan terlentang dan wajahnya penuh darah. Marcus berubah jadi manusia aneh yang ingin menyerang Justin.
Dia juga menyerang Erser yang mengalihkannya dari Justin. Bagian ketiga, Paul. Polisi Paul Morgan sedang berada di bawah tekanan. Saat berpatroli, ia melihat seorang pecandu narkoba lokal bernama James sedang berusaha menyatroni sebuah bangunan. Pemuda itu pun berhasil ditangkap oleh Paul dan digeledah. Dalam penggeledahan, jarinya tidak sengaja tertusuk jarum bekas. Dengan spontan, Paul langsung menghantam kepala James hingga keliengan tak sadarkan diri. Panik dan takut rekaman kamera dashboard akan membuatnya dipecat, Paul mencabut kabel kamera itu. Ia kembali membuat James tersadar lalu menyuruhnya pergi. Dihantui oleh tindakannya dan perselingkuhannya yang diketahui oleh istrinya, Donna, ia menjadi semakin paranoid. Ketika ia melihat James berjalan menuju kantor polisi, ia mengira James akan melaporkannya, sehingga dia langsung mengejar pemuda itu. Bagian keempat, James. James, seorang pecandu yang tinggal di tenda, menyelinap masuk ke rumah keluarga Lily karena mengira rumah itu telah ditinggalkan. Anehnya, bukan barang-barang berharga seperti emas atau uang yang dicari, dia malah mengambil mesin PS. Di sana, ia lalu menemukan orang tua Alex dalam keadaan mematung seperti kesurupan. Mengira orang tua Alex hanyalah patung, James melanjutkan misinya. Kemudian dia masuk ke ruang bawah tanah. Di sana, James menemukan kengerian yang sesungguhnya. Ke-17 anak yang hilang berdiri diam dalam keadaan katatonik, yaitu sindrom perilaku yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk bergerak. James ketakutan dan berusaha kabur. Namun, sebelum itu dia masih menyempatkan diri untuk mengantongi sendok-sendok di laci. Tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba orang tua Alex berdiri dan mengejar James yang membuatnya lari terbirit-birit. Setelah itu, saat menjual hasil jarahannya, ia melihat sebuah poster yang menawarkan hadiah uang sebesar $50.000 untuk informasi tentang anak-anak tersebut. Didorong oleh imbalan itu, ia dengan enggan pergi ke kantor polisi. Tetapi keburu dicegat oleh Paul yang paranoid. James melarikan diri ke hutan, di mana ia melihat nenek-nenek badut melambaikan tangan padanya. James yang merasa ngeri bersembunyi di dalam tendanya sambil menyiapkan jarum untuk senjata. Dia mengira nenek-nenek tadi yang mendekati tendanya. Taunya Paul yang menemukannya meskipun harus tertancap jarum di wajahnya. Akhirnya, Paul menangkapnya dan diyakinkan untuk pergi ke rumah Lily. Setelah tiba di sana, Paul langsung masuk ke dalam. Hingga malam tiba, Paul belum juga keluar meninggalkan James sendiri di mobil. Dalam beberapa saat kemudian, Paul keluar dalam keadaan dirasuki dan menyeret James masuk ke rumah itu. Bagian kelima, Marcus. Saat berbelanja, kepala sekolah Marcus Miller kembali didesak oleh Justin. Akhirnya ia setuju untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan terhadap Alex. Namun yang datang menemuinya adalah seorang wanita tua berambut merah menyeramkan, Bibi Gladys, yang mengklaim orang tua Alex sedang sakit. Setelah Marcus bersikeras harus bertemu langsung dengan orang tua Alex, Bibi Gladys justru mengunjungi rumah Marcus. Di sana, ia melakukan sebuah ritual voodoo, menggunakan semangkuk air, setetes darah, dan sehelai rambut rekan Marcus, Terry. Ia merapalkan mantra yang membuat Marcus kehilangan kendali dan dengan brutal membunuh rekannya sendiri. Setelah itu, Gladys menggunakan rambut Justin yang ia curi untuk mengirim Marcus yang kini dirasuki agar membunuh Justin. Marcus terus mengejar Justin, bahkan meskipun Justin kabur dengan mobilnya. Namun pada akhirnya Marcus tewas tertabrak mobil lain. Bagian ke-6, Alex. Kilas balik mengungkap kebenaran dari sudut pandang Alex Lily. Siang itu saat pulang sekolah, ayah Alex mengatakan bahwa Bibi Gladys yang merupakan saudara dari ibu Alex akan datang ke rumah. Bibi Gladys akan tinggal bersama mereka karena sakit dan tak punya tempat lain. Dan singkat cerita, malam itu Bibi Gladys tiba di rumah Alex. Dia diperlakukan istimewa di sana. Tapi sebenarnya Bibi Gladys adalah seorang penyihir jahat.
Ia menggunakan sihirnya untuk membuat orang tua Alex menjadi boneka katatonik. Untuk mengendalikan Alex, Gladys bahkan membuat orang tuanya menusuk wajah mereka sendiri dengan garpu. Gladys juga mengancam akan membuat orang tuanya saling menyakiti jika sampai Alex membocorkan tentang siapa dirinya yang sebenarnya pada siapapun. Di suatu malam, Alex mengetahui kekuatan Gladys semakin melemah. Penyihir itu memaksa Alex untuk mencuri benda-benda pribadi milik teman-teman sekelasnya agar bisa menolongnya. Alex pun mencuri label nama dari keranjang pribadi mereka di kelas. Menggunakan benda-benda itu, Gladys melakukan sebuah ritual besar yang memanggil ke-17 anak lainnya untuk datang ke rumahnya pada pukul 2:17 pagi. Agar rahasia mereka tak dicurigai, Gladys membuat anak-anak tersadar dan kembali ke rumah masing-masing ketika akan ada tamu yang akan memeriksa rumahnya. Namun saat tamu itu pergi, malamnya Gladys akan melakukan hal yang sama. Untuk menjaga mereka agar tetap hidup, Alex ditugaskan menyuapi ke-17 teman-temannya dengan makanan instan. Kembali ke masa kini, di puncak kekacauan, Justin dan Erser tiba di rumah Lily. Namun tindakan mereka malah memicu jebakan sihir. Paul dan James yang dirasuki menyerang mereka. Begitu juga orang tua Alex. Tiba-tiba mereka kesurupan dan berusaha mencelakai anaknya sendiri. Justin menembak Paul dengan pistolnya yang kemudian melanjutkan menyelamatkan Erser dari serangan James. Sementara Alex yang dikejar orang tuanya bersembunyi di kamar ritual Gladys. Ia kemudian mengambil kayu sihir dan rambut palsu milik Gladys, membawanya bersembunyi di kamar mandi. Erser kemudian berhasil turun ke ruang bawah tanah dan menemukan anak-anak itu, tetapi Gladys menyergapnya. Ia merenggut kalung pengenal milik Erser dan dengan cepat melakukan ritual yang membuatnya dirasuki lalu menyerang Justin. Di dalam kamar mandi, Alex melakukan tindakan putus asa. Ia meneteskan darahnya sendiri dan mengikat sehelai rambut asli Gladys yang ia temukan di dalam wignya di ranting itu sebelum mematahkannya. Ia berhasil membalikan sihir bibinya. Seketika, ke-17 anak yang katatonik di ruang bawah tanah terbangun dengan teriakan serempak. Mereka menyerbu dan mengejar Gladys. Penyihir jahat itu lari ketakutan. Tetapi anak-anak itu mengejarnya tanpa henti, menerobos jendela dan pagar rumah tetangga, hingga akhirnya mereka berhasil menangkapnya dan mencabik-cabiknya hingga tewas. Dengan kematian Gladys, semua sihirnya lenyap. Erser dan orang tua Alex kembali normal. Erser dengan penuh haru memeluk putranya, Matthew, bocah yang sering mengganggu Alex. Di akhir cerita, narator kembali terdengar, menjelaskan bahwa orang tua Alex tidak pernah pulih sepenuhnya dan harus dirawat di institusi kejiwaan. Sementara Alex dikirim untuk tinggal bersama kerabat lain di kota yang berbeda. Anak-anak yang lain kembali ke keluarga mereka, meskipun beberapa dari mereka tetap dalam keadaan seperti kesurupan untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya mulai bisa berbicara lagi. Itulah gengs alur cerita dari film yang berjudul Weapons. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah kerapuhan moral di bawah tekanan. Film ini menunjukkan bagaimana orang biasa bisa berubah menjadi pelaku kejam ketika berada di bawah tekanan, bahkan tetap merasa sebagai pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Terus stay tune di Wahzu Channel agar kalian tidak ketinggalan info seputar film-film terkeren versi Wahzu. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.